Halo teman-teman, jumpa kembali di podcast Kempornet 89. Kempur adalah singkatan dari Gerakan Maju Perjuangkan Uang Rakyat Membernet 89. Betul, kita lagi berjuang supaya hak kita bisa kembali ke tangan kita. Di episode sebelumnya kita sangat membahas sesuatu yang menurut saya menggugah gitu ya, rasa penasaran kita. Sebagian pastinya sudah terjawab. Kembali hadir ada Pak Hikmat, Pak Oni, Bu Mevi, Pak Rama, ya. Selamat datang kembali. Kita lanjutkan, ya. Kemarin agak terpotong, kita lanjutkan dengan pertanyaan ke Pak Hikmat ya Pak ya. Kalau kita berjuang ya, ada real trading, ada produksi profit yang real ya. Pak, uangnya ada di mana? Pertanyaan member itu loh. Saya pengen tahu Pak, apakah di broker? Misalnya begitu pertanyaan. Pak Hikmat punya pendapat? Dengan sistem IB seperti ini tuh kan mereka menjadi fund manager ya. Dimana kalau kita ingatlah selama ini kalau kita WD itu kan demikian cepatnya Pak ya. Wah, luar biasa. Itu demikian cepatnya, sangat cepat. Nah itu dan itu satu kita sampaikan. Jadi kecepatan WD yang sangat cepat itu nomor satu. Nomor dua adalah kesaksian dari sub exchanger yang pernah kita temui Pak ya. Bahwa, exchanger? Ya, exchanger dan sub exchanger yang pernah kita temui. Bahwa mereka tidak melakukan transfer sesama mereka dan broker itu per kejadian. Maksudnya ya, gimana Pak? Misalnya ada member A WD. Kalau per kejadian itu ya si exchanger akan mewd-kan sesuai dengan permintaannya si orang ini. Instan. Iya. Kalau ini kan enggak. Jadi dia transfer antar mereka tuh seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Artinya antara antara member dengan broker itu ada intermediary. Ada tengah-tengahnya. Ada tengah-tengahnya. Nah, kalau kita ingat pun ketika kita WD, misalnya kita WD submit gitu. Ya. Saldo kita belum berubah gitu ya. Maksudnya kita juga belum terima uangnya. Terus di saat yang bersamaan ada yang meng-approve, nggak lama setelah itu uang kita masuk. Yeah. Nah, ini bisa menjadi indikasi bahwa uang itu memang bisa ditarik sama satu pihak, sama intermediary, tanpa sepengetahuan si members. Gitu. Ini salah satu indikasi. Wah, Jadi karena itu kalau misalnya kita trading langsung nih, misalnya di broker-broker mau broker lokal, mau broker luar negeri, FBS, whatever, Express misalnya. Itu kan nomor satu tidak secepat 89. Jadi pasti ada prosesnya, agak lama. Gitu. Ini prosesnya sangat instan gitu ya. Ada batasan WD? Kalau batasan WD gini, kalau broker lokal tidak ada batasan WD setahu saya yang saya pernah. Karena sudah ada underlying-nya Pak. Kita member, dia broker, kita bisa tarik di atas nilai tertentu gitu. Nah, kalau orang-orang ini dulu di awal net 89 saya pernah narik $9.000 nggak ada masalah. Oke, jadi kalau itu sudah terjawab ya. Ya. Tolong dituntaskan Pak. Uangnya ada di mana? Ini member tanya. Jadi kalau yang jelas uangnya dalam bentuk kripto Pak. Itu yang jelas. Jadi uangnya kalau ada di mana tidak di bank, jelas tidak di bank. Tidak di bank. Dalam bentuk kripto. Dalam bentuk kripto, tapi di mana, disimpan di mana menurut Pak Hikmat? Di dalam wallet yang dikuasai sama yang memegang introductory broker ini, yang memegang yang menjadi fund manager ke broker ini. Yang fund manager yang posisinya di tengah tadi itu ya. Posisinya di tengah tadi. Orang yang memberikan IB numbernya ke kita. Yang pemilik IB numbernya. Kalau seingat saya yang memberikan IB itu adalah dari PT SMI loh. Kita harus mencantumkan angka itu ya. Saya ingat waktu saya daftar Max Global. Berarti ada pengelola yang hubungannya dengan PT SMI menurut Pak Hikmat? Iya harusnya ya. Ya, jadi kalau begitu ceritanya ya sangat jelas juga walaupun kita yang selain BLA yang kita jelas-jelas dapat akta kepemilikannya itu, berarti kalau itu ada begitu berarti yang tiga lainnya juga itu baik. Indikasinya kuat bahwa dia juga
juga yang punya. Menurut Pak Hikmat gimana Pak? Kalau punya mungkin enggak Pak ya. Ya belum tahu sih ya. Enggak, tidak ada. Selama bukti. dokumennya belum Dan kita menurut baca, saya kita nggak bisa bilang. Tapi itu hanya dugaan-dugaan kita. Tapi kalaupun tidak dia yang punya juga tidak jadi masalah selama dia jadi IB. Jadi bisa dilihat sendiri mungkin di websitenya Zentrade itu mereka memang menyediakan introductory broker di mana misalnya saya fund manager nih, saya bilang ke broker, saya bisa membawa investasi loh, ratusan puluhan juta dolar. Oke, kamu saya buatkan sub website khusus, di mana kita bisa mengatur membernya, kita bisa mengatur pairnya, maksudnya mau pair apa aja yang diperdagangkan, termasuk kursnya. Termasuk ini Pak, naruh sistem PAM terkait tradingnya. Benar, Nah, benar. ini Bu, menarik loh Bu. Ya. Karena apa? PAM itu kan percentage allocation management modul ya. Benar. Berarti kan yang seingat kita nih kalau malam habis trading itu kan suka ada kalau profit ya ada tambahan dari para downline bagi para upline yang punya downline. Betul. Kita pun juga karena punya upline kita juga ada tarik ya potong. Nah itu kan suatu otomatisasi ya. Saya bayangkan loh kalau misalnya si brokernya itu nggak ada hubungannya sama bisnis itu tiba-tiba data membernya dikasih sedemikian rupa aja begitu aja pasti nggak mau kan Pak? Benar. Kecuali ada izin kan? Benar. Bener nggak? Benar. Baru kalau misalnya saya buka pintunya saya buka ya ini kamar Anda gitu kan? Ya. Baru dia taruh mesinnya situ siapapun yang dia bawa ke situ dia atur Benar. sendiri. Benar. Nah ini masuk akal nih penjelasannya Pak Hikmat. Sistem PAM itu sendiri juga kan gini Pak, yang ditradingkan itu secara langsung ada satu account Pak. Satu account bulk. Master. Iya, satu master account. Dan Jadi memang kita walaupun tahu. member banyak ini tetap tradingnya satu. Misalnya gini, saya menguasai satu PAM system gitu. Iya. Nilainya $1 juta. Ya. Nah Pak Oni ikutlah trading sama saya, naruh $100.000. Ya. Nah, uang yang tadi Pak Oni setorkan masuk ke dalam master account jadi 1,1 juta dolar. Iya. Nah, saya tinggal bikin di sub account itu, di account yang Pak Oni pegang, saya taruh di PAM-nya. Oh, Oni punya 100 berapa tuh? 100 per 11.000 ya. Ya. Jadi sekian persen dari si modul itu. Ya. Nah, disitulah yang kita monitor Pak. Nah, makanya mereka sangat sangat marah waktu kita stop trading misalnya dan lain-lain karena itu akan stop trading secara individu. Karena itu akan mengacaukan perhitungannya si PAM. Nanti kan yang menjadi kalau misalnya profit atau rugi, si sistem PAM ini harus mengalokasikan juga berapa kerugian atau keuntungan masing-masing account. Nah, kalau ada orang yang main stop di duluan atau belakangan belakangan nggak bisa ya, duluan gitu, itu akan mengkacaukan hitungan mereka. Padahal setiap malam mereka harus settlement nih. Ya, pertama untuk hindarin swap pasti kan, makanya mereka selalu stop jam 11 malam. Biar nggak kena tengah malam jadi nggak ada swap. Tapi ya itu perhitungannya akan kacau. Nah, di satu sisi banyak orang kan yang bilang, oh ini tidak real trading karena ada delay katanya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan memang kalau misalnya Trading ada lagi delay. trading, Iya. ketika kita lihat tradingnya sudah ada OP, itu biasanya grafiknya sudah melewati itu gitu. Nah itu sangat mungkin di sistem PAM karena bisa si slave itu dikasih tahunya belakangan. Jadi Boleh sudah ya? trading bisa. Oke. Cuma informasi ke slave, Member. iya ke slave, ya bukan member dalam hal ini slave account gitu, itu akan dikasih tahunya belakangan gitu. Dan sudah berkali-kali kita kacau soal slave sama master itu. Iya, saya ingat kan? betul. Dan in the end of the day, keuntungan atau kerugian yang diatur hanya yang sesuai dengan si master gitu. Betul. Selalu Saya merujuk Baik. Ini kayaknya saya sih pengen balik lagi ke pertanyaan awal ya. Tadi dibilang ada uangnya nih Bu. Uangnya di mana? Di kripto, di pihak intermediary, Ya. Nah, tetapi gimana caranya supaya memahami secara gampang? Berarti uang kita ini ada. Ya. Produksi profit kita kan real. Tapi bukan di broker katanya ya. Ya. Apa bukan juga di liquidity provider? Atau Bukan. di mana? Coba Pak Hikmat. Yang jelas itu yang memiliki IB-nya Pak. Yang memiliki IB-nya.
saya nggak tahu pasti ya nama orangnya siapa gitu Iya, ya, oke. atau individunya siapa gitu, tapi sudah tidak di broker yang jelas gitu. Berarti nggak heran ya kalau dalam kasus sekarang itu kita nggak bisa ngambil secara langsung gitu. Ya. Karena fungsi intermediary-nya kan udah nggak ada tuh. Sudah Si dia matiin ya, direksinya dia kan sudah off tidak ya. boleh Iya, kan. iya. Jadi ketika kita berhubungan langsung, dikuncilah kerannya kan. Iya. Ya. Gitu. Oh, sekarang saya lebih paham. Ya. Tetapi sekali lagi ya, berarti hak kita, uang kita tidak hilang kan? Maksudnya secara apa Pak? Maksudnya dari hasil produksi itu ada. Sekarang hilang dari kita, Nah, tapi iya, uangnya tidak ada. kita bisa jangkau Oh, gitu iya, ya. iya. Oh, Dikuasai tapi satu pihak. dikuasai. Nah, gimana? Nah Bu? ini saya juga ingin menanyakan tadi mengenai aset yang Pak Hikmat bilang tadi. Seperti metafor saya kan waktu itu nilainya kan ada. MetaTrader. MetaTrader Iya. saya. Tiba-tiba kan hilang 0. Tahu-tahu uang itu beralih ke broker. Nah, Iya. sampai sekarang saya belum cek lagi apakah masih ada atau tidak. Ya. Nah, pertanyaan saya itu adalah apakah seandainya uang saya cek di broker tersebut tidak ada, apakah itu beralih ke seperti tempat Pak Hikmat katakan tadi? Nggak, sebenarnya gini Bu, kalau itu sih nggak ada hubungannya. Jadi di semua broker maupun yang ada di Net 89 atau broker-broker di luaran trader-trader profesional lakukan itu memang ada 2 wallet selalu. Jadi saldo di MT4 sama saldo di brokernya. Itu memang salah satu step aja. Tapi yang terjadi ini menunjukkan bahwa ada pihak lain yang menguasai loh akun ibu gitu. Bahwa tanpa sepengetahuan ibu pun ini Dia bisa bisa dipindahkan. pindahkan. Ya, itu semakin Nah ini tindak pidana ini Bu. Iya. Ini tindak dan pidana. itu semakin memperkuat bahwa ini ada IB-nya memang. Iya. Ada fund manajernya. Fund manager, jadi yang pengelola. Pengelolanya, Manajemen ya. pengelola dana. Jadi Iya. dia yang kayak penguasanya Iya, ya. Di tangan dia mau gimana kan. Nah, sebenarnya yang harus dilihat lebih menarik lagi Pak. Semua robot trading yang sekarang sudah terbukti Ponzi, semuanya selalu MC. Oke. Dia Ya, MC kan. Di-MC-kan. Iya. Kenapa Net 89 Tidak. tidak meng-MC-kan? Pertanyaannya kan itu. Pak. Karena memang tidak bisa Pak. Karena ini real trading. Iya kan? Iya. Ini suatu indikator bahwa ini real trading. Makanya kalau real trading gimana meng-MC-kannya? Karena kalau misalnya dia bikin OP, ya bisa menang, bisa kalah. Menarik. Ya, kalau dia OP kan terus dia malah menang gimana? Gitu. Ya kan? Untuk meng-MC-kan itu juga ada mekanismenya gitu. Nah ini tidak di-MC-kan juga. Kenapa nggak di-MC-kan? Dia kalau misalnya memang dia berniat menipu dari awal gitu dan dia berniat mau kabur dari awal, Kalau dia MC-kan saja. MC-kan Ya. saja ya. Nah, ketika di MC-kan, orang-orang bisa bilang, oh ini resiko bisnis. MC resiko bisnis, benar. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Aduh, ini suatu. Jadi di satu pihak ada kabar baik ya. Iya. Di satu pihak kabarnya tidak baik. Karena kita tidak bisa menjangkau dana kita, Pak Hikmat. Sebenarnya ya definisi baik tidak baik itu kan hanya karena uangnya tidak kita kuasai ya gitu. Tapi dalam artian bahwa ini trading yang berprofit, indikasinya terlalu banyak Pak. Secara positif ya, Iya, bagus ya. Iya, jadi dalil untuk bilang ini tidak real trading itu lebih gampang dibantahkan daripada yang tidak gitu. Kalau mau jujur gitu. Nah, ini menarik memang gitu. Karena yang lain meng-MC-kan ya. Ya. Semuanya meng-MC-kan dan itu gampang. Kalau misalnya di-MC-kan, kalau memang ini brokernya bikin-bikinan, di-MC-kan aja. Ya. Kenapa dia tidak lakukan? Tidak bisa. Karena broker ini broker STP katanya ya. Saya juga nggak tahu. Iya. Tapi kalau broker STP memang tidak bisa meng-MC-kan. Karena chartnya sesuai gitu. Dia tradingkan, di-MC-kan ya bisa juga sih ya. Tapi toh tidak dia lakukan gitu. Berarti balik lagi pertanyaannya ini. Uang kita ada. Iya. Uang kita sebetulnya dikuasai oleh satu pihak. Iya. Ya kan? Kita tidak bisa menjangkau ke sana karena aksesnya dikunci. Iya. Ya. Ya mungkin penegak hukum bisa menyelidiki ke arah sana ya. Nah, berarti gini Pak Hikmat. Bagaimana caranya ya supaya kita itu bisa sampai ke sana. Jadi apakah tanpa campur tangan yang si pemegang kunci ini kita bisa Pak? Kalau memang itu di dalam sebuah fund managing gitu, berarti kalau logika saya nggak bisa. Iya, memang kalau itu butuh power Pak ya.
Power. Untuk jadi apa namanya? Kalau untuk memaksa itu memang butuh Power. kuasa, Pak. Butuh power. Nggak bisa sama kita. Gitu. Apa namanya? Apalagi mereka simpan di kripto. Kripto itu walaupun dia terdecentralized, tapi security-nya sudah sangat high end lah gitu ya. Jadi kalau Bapak bisa membongkar itu ya. Nah, Pak, Bapak kan sangat, yang setahu saya Bapak sangat punya pengetahuan di kripto lah gitu ya. Dan saya selalu mendengar bahwa blockchain itu adalah tempat di mana kita justru bisa menelusuri jejak, Pak. Nah, coba kalau misalnya memang itu di kripto, seharusnya kan bisa kita telusuri kepada siapa, menjadi apa, kepada ya dari mana gitu, Pak. Kalau ditelusuri sangat bisa, Pak. Sangat bisa dan sudah kami lakukan gitu dari tim IT. Permasalahannya adalah kripto itu tidak bernama. Jadi kalau nomor rekening ada nomor rekening, ada banknya, ada namanya. Gitu. Ini ada komoditinya misalnya USDT kah, BTC kah dan lain-lain. Tapi ada tanda-tanda bahwa kripto yang dimiliki seseorang itu sama kodenya gitu. Wallet address misalnya. Iya, Pak. wallet address, iya. Iya, berarti Sejauh misalnya kita bisa membuktikan bahwa itu wallet address-nya si A gitu ya. Misalnya gini, dengan power tuh misalnya gini, ada wallet address kita tahu ini wallet address-nya punya Indodax gitu kan. Indodax, karena Indodax adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, tentunya aparat bisa bilang ke mereka, ini wallet address ini punya siapa sih gitu. Itu bisa diketahui. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau wallet-wallet yang memang di blockchain yang di luar sana ya mungkin memang tidak pernah ada namanya, Pak. Itu agak sulit gitu. Nah, Tetapi terlihatlah gitu ya bahwa aliran-aliran. bahkan di hasil penelusuran saya di aliran dana net 89 ini ada dana yang dia taruh di hard wallet ya. Oh, Di hard wallet itu sekitar 200 Bitcoin. 200. Sekitar 200 Bitcoin ditaruh di hard wallet. Nah, itu yang saya sayangkan, sangat saya sayangkan di situ ya, karena si pelaku ini kan sudah pergi ke luar negeri gitu. Kalau dia taruh hard wallet terus dia taruh di safe deposit box somewhere ya. Oh, bisa Pak begitu Bisa ya? sekali. Ya. Tapi bisa diketahui bahwa si koin ini ada di hard wallet. Suatu hari muncul ada lagi, Pak. Ketahuan lagi. Misalnya dia suatu hari dia pakai, itu akan ketahuan. nah, ini menarik nih. Tapi saya juga pernah mendengar bahwa ada seorang ya yang terhubung sama PT SMI gitu ya. Dia memiliki kayak hampir 1000 Bitcoin, Pak. Ya. Nah, Pak Hikmat kalau nggak salah punya penelusuran data itu ya? Benar. Dari salah satu penelusuran dana saya itu dari salah satu broker saja ya. Broker yang tertua di PT SMI. Itu memang ada dana yang terkumpul lebih dari 1000 Bitcoin, 1000 sekian, 1002 apa 1005 gitu ya. Itu terkumpul sampai bulan Januari 2022. Itu memang ada sekitar segitu. Itu kaget juga saya karena pernah ada orang yang bersaksi gitu ya bahwa secara verbal ya. Iya, secara verbal bahwa katanya Pak Ada dana. AA punya Bitcoin sekian jumlahnya gitu. Nah, bahkan terakhir saya dengar partnernya punya Bitcoin lebih banyak lagi gitu. Nah, berarti yang diharapkan itu adalah apabila kita mendapatkan wallet address-nya, Pak Hikmat bisa menelusuri ya, begitu Pak ya? Sebenarnya sepertinya PR di situ sudah selesai, Pak ya, karena kami sudah dapat banyak sekali wallet address gitu, jejaringnya tuh sudah ada. Nah, tinggal ini bisa jadi feedback mungkin buat penyidik gitu kalau misalnya memang dibutuhkan untuk mengetahui lebih lanjut ini punya siapa, ini punya siapa, itu punya siapa, ini itu punya siapa. Jadi kalau addressnya kami bisa sediakan, tinggal butuh power buat tahu siapa yang punya gitu. Paham Sarah. Powernya itu gini beceng. Pak Odi, Bu Mevi ini bahannya sudah cukup banyak dari Pak Hikmat ya. Terkait mengenai kita kan memperjuangkan pengembalian dana. Iya. Ya kan? Nah, kita kan pasti akan mengincar aset-aset. Betul. Ya. Coba diceritakan dalam konteks hukum apa, pidana atau perdata, ini nanti kita mengincar itu gimana caranya. Para member juga suka bertanya, uang kita bisa balik enggak gitu. Pertanyaannya kan begitu.
Iya. Aset-asetnya masih ada nggak? Kan disita, dijual apa? Kalau mengenai aset kan itu bisa melalui pidana yang terbukti sekarang yang walaupun sudah skema ponzi katakan gitu, putusannya aset-asetnya itu dikumpulkan oleh aparat, akan diserahkan kembali ke membernya gitu. Nah, dari sisi pidana itu bisa begitu. Ada juga dari sisi perdata. Jadi mengajukan sita aset itu bisa juga dilakukan. Tetapi kalau kita yang mengajukan sita aset berarti kita harus tahu dulu asetnya. Nah, kebetulan Net 89 ini kita sudah tahu ada aset-aset yang tersimpan di kripto, ada aset-aset Gempur Net 89 ya, sudah tahu. Gempur Net 89 sudah tahu. Ada aset-aset berupa tanah, gedung dan lain-lain itu ya. Hotel Pak ya? Hotel juga ada. Nah, inilah yang akan kita telusuri lebih dalam lagi sehingga kita bisa informasikan kalau itu kita mau pidana aja ke pihak yang berwajib bahwa ini loh asetnya loh. Ya, yang penting kalau nanti kita bantu pihak yang berwajib untuk mengumpulkan itu mudah-mudahan bisa untuk kita kembali gitu. Jangan untuk yang lain gitu. Nah, kemudian kalau memang ternyata kita juga yakin bisa kita gugat perdata, sita aset, ya mudah-mudahan apa yang kita kumpulkan ini yang berusaha kita kumpulkan aset-asetnya di mana aja, informasi itu sangat membantu. Termasuk juga tadi disebut sama Pak Hikmat aset yang berupa kripto, ya bisa saja. Itu juga bagian dari perburuan aset kita. Memungkinkan Bu Mevi? Legal? Bisa? Bisa. Jadi gini, saya coba mau menjelaskan dulu ya. Ya. Terkait tadi katanya pengembalian dana kepada member, itu bagaimana? Tadi kan Pak Bel mengatakan begitu ya. Pak Oni juga sudah menyampaikan intronya bahwa kalau kita melakukan laporan pidana, nanti tentunya dalam putusan hakim, kalau seandainya nanti ada permohonan perlindungan saksi dan korban, ya kan, yang nanti tentunya bisa dilampirkan dalam tuntutan jaksa, tentunya pertimbangan hakim akan lebih memutuskan dalam putusannya akan mempertimbangkan hal tersebut. Sangat mempertimbangkan ya. Ditambah lagi dengan adanya putusan-putusan hakim terdahulu. Oh betul. Dalam perkara yang sama. Jurisprudensi. Jurisprudensi bagi hakim dalam memutus perkara tersebut. Jadi menurut saya masih ada harapan ya untuk kita untuk menuntut dana member Net 89 kembali kepada member ya. Tuh. Kalau terkait tadi yang aset-aset kripto yang tadi Pak Pak Hikmat katakan, tentunya itu akan kita infokan pada saat kita melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, memberikan info kepada mereka seperti yang semua terkait dengan pengetahuan Pak Hikmat, mungkin itu kita beritahukan agar bisa dicatatkan dan menjadi penyelidikan, bahan penyelidikan bagi mereka. Itu kan. Itulah. Jadi artinya itu penting juga yang info-info dari Pak Hikmat. Jadi terus mungkin gini Pak BL, mungkin tambahan ya untuk melengkapi tadi jawaban dari Bu Mevi. Jadi untuk member-member dengan adanya kasus-kasus robot trading ini kan kita harus optimis nih. Dengan adanya dasar hukum dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 itu mengenai tata cara penyelesaian permohonan restitusi atau nggak kompensasi terhadap korban tindak pidana. Oh menarik, gitu. Menarik. Itu dasar hukum yang kuat. Jadi baru tahun ini nih, baru tahun 2022 dan baru disahkan itu di bulan Februari. Jadi dengan adanya itu makanya kasus-kasus robot trading itu dari jurisprudensi dari hakim-hakim itu kebanyakan pengembalian dana dari aset yang disita oleh. Karena sudah adanya perma itu ya. Ya, karena kita dilindungi oleh Perma nomor 1 tahun 2022. Jadi gini Pak Bel, terkait dengan Perma nomor 1 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung awal tahun ini, di sana kan bagaimana tata cara pengajuan restitusi, ya kan, yang dilakukan oleh LPSK. Namun sebetulnya kan memang apa saja yang boleh dimohonkan restitusi, kan sebenarnya tindak pidana pelanggaran HAM, tindak pidana terorisme. Namun dalam hal ini LPSK memiliki wewenang untuk menetapkan apakah
perkara yang kasus dimohonkan Net 89. kepada Net 89 kepada LPSK itu dia bisa menetapkan untuk bahwa nanti mereka memutuskan untuk memberikan perlindungan terhadap member. Jadi peran LPSK ini penting sekali Pak Bel. Dulu kan banyak sekali nih terutama exchanger ya, top leader itu percuma lapor, duitnya nggak akan balik gitu. Selama ini sejarahnya juga nggak pernah ada yang balik gitu. Ya. Itu terbantahkan Bu ya dengan peraturan ini. Jadi begini, dulu memang apalagi kasus first travel ada apa tuh kemarinnya banyak kasus-kasus itu, ya kan. Sempat memang ada rekan saya yang mungkin berkawan dengan wakil ketua LPSK, dia mengatakan bahwa pada awal tahun 2022 ini banyak sekali pihak-pihak yang mengadukan kepada LPSK untuk meminta perlindungan. Jadi setahun ini terutama kasus robot trading dan mereka menanggapi dan mereka melayani. Bagus. Jadi sudah sekitar lebih kurang 4.000 pengaduan. Iya. Jadi Ibu Mevi, kalau omongannya tadi Pak Hikmat itu ada leader atau bahkan yang lain-lain yang punya dana besar bahwa nggak mungkin balik, biarin aja ya, biar balik sama kita saja. Dulu mah nggak mungkin Pak, tapi sekarang mungkin dan yang pertama. Apalagi sudah adanya. Kalau mereka menganggap begitu ya biarin aja buat kita aja semuanya. Apalagi Pak Oni tadi kan sudah ada restitusi, Undang-Undang nomor 1, Perma nomor 1, nomor tahun 2002. Mahkamah Agung kan jadi ya. Dukungan hukumnya itu sebenarnya kuat untuk karena keberpihakan terhadap semua korban. tindak pidana ini bisa diajukan permohonan restitusi. Nah, itulah apalagi yang terkait harta kekayaan, itu kan. Tapi bagaimana Ibu Mevi mengenai restitusi? Apakah ada syarat-syaratnya? Misalkan bahwa yang jadi masalah nantinya itu kan kalau ada putusan bahwa restitusi gitu, siapa yang diberikan gitu? Apakah yang tercatat atau yang itulah seperti yang baru kita dengar nih kasus kemarin viral blast itu ya. Kan mereka sudah dikabulkan permohonan restitusinya, kemudian dikembalikan kepada paguyuban. Nanti di situ kuasa hukum atau tadi dia itu akan yang itu nanti melalui LPSK, didata oleh LPSK. Dan kalau saya baca itu ada 905 member, berarti yang melaporkan. Karena member dia masih banyak. Nah, yang melaporkan 905 berarti 905 nanti akan dikembalikan. Jadi member kita biarin aja yang nggak mau lapor ya. Itu aja. Tapi terkait di putusan hakim yang satu itu ya. Yang nggak mau lapor. Di putusan hakim yang terkait viral blast atau Fahrenheit ya, saya nggak tepat itu. Di sana hakim menyatakan bahwa dalam putusannya bahwa dana member dikembalikan kepada member dengan pembagian secara proporsional. Nah, ini kan beda-beda. Putusan hakim ini kan beda-beda. Nah, gitu kan. Saya mau menyampaikan kepada teman-teman di sana, boleh ya? Boleh. Jadi begini, teman-teman, terkait sama penjelasan dari tim hukum ya, menurut saya ini sebuah kabar gembira bahwa yang dulunya jarang sekali terjadi sekarang mempunyai potensi bisa terjadi. Maksudnya hak kita kembali ke tangan kita ya. Tetapi yang paling penting adalah dia harus berupa perkumpulan atau paguyuban, betul kan Bu? Ya, Ketika berperkara itu ya. Nah, itulah sebabnya kami dari Gempurnet 89 dan juga Podo Gempur ya, dua wadah ini kami bersyukur, Pak Hikmat dan saya sudah sampai kepada memang akta notariat ya. Dua-duanya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa mendapatkan SK dari Kemenkumham ya. Jadi secara perkumpulan paguyuban kita sudah kuat ya secara hukum. Secara legalitas ya. Syukurnya lagi Pak BL ya, bahwa bapak-bapak ini melakukan ini jauh sebelum berita-berita ini tersebar. Jadi sudah tersiapkan. Walaupun belum ada berita-berita seperti begitu. Mantap. Ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi teman-teman di sana yang sudah tergabung Gempurnet 89, Anda berarti mempunyai hak. Ya, mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan berhasil. Podo Gempur yang sedang dalam proses ke arah sana yang sama, tolong bantu kita untuk itu. Kelengkapan data, mempercepat kelengkapan datanya. Baik. Nah, balik lagi nih Ibu, Pak ya. Jadi dengan adanya perundangan apapun yang terbaru itu, sistem hukum yang terbaru, kita optimis ya. Optimis ya. Kita mempunyai kesempatan itu bahasa untuk berupaya. Ya. Yang namanya kita mengalami suatu permasalahan hukum
tentunya yang diutamakan adalah upaya. Upaya. Ya. Ada harapan. Ada harapan. Nah, itu dia penting. Nah, Bu, Pak, berapa lama sih? Jadi kan orang suka nggak sabaran nih. Kadang-kadang suka ada yang kurang ajar gitu. Kapan nih bisa cairnya gitu? Kasih tahu dong. Gitu. Cairnya masuk ke saya dulu kali. Nah, itu biasanya prosedurnya nanti bagaimana, Pak Oni? Biasanya kalau dari sisi pidana, kalau sudah lengkap semuanya, sudah bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, lengkap semuanya ini memang perlu waktu. Kayak kasus 89 ini sekarang kan masih ada yang belum terperiksa. Masih berproses. Masih berproses. Itu ya, masih belum apa istilahnya? Kalau lengkap namanya P21. P21. Iya, Berkasnya belum lengkap. Iya, jadi orang-orang yang perlu disidik belum ketemu nih. Lagi red notice nih. Wah, red notice ya. Ini menarik nih Pak, saya mau nanya ke Pak Rama nih. Silakan. Gini, Pak, karena Pak Oni udah sering. Udah sering red notice. Sering. Gini Pak Rama, kan berbeda dengan pelaku robot trading yang lain, pelaku utama di Net 89 ini kabur. Ya kan, kabur dan sekarang sudah red notice gitu ya, artinya dia kabur ke luar negeri gitu. Kan ini kan artinya selama proses ini dia nggak akan ada. Kemungkinan dia nggak akan ada kecuali kalau dia menyerahkan diri atau ditangkap aparat. Nah, apakah dengan ketidakberadaan mereka ini akan mempercepat proses, apa malah memperlambat proses? Gimana Pak? Proses itu akan terus berjalan ya Pak ya, dengan adanya laporan. Karena Hadir atau tidak hadir? hadir atau tidak hadir, karena kan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Jadi mungkin malah mempermudah ya? Harusnya mempermudah, karena kayak pasrah orang ini. Nggak bantah lagi gitu. Iya betul. Nah, kalau misalnya dia memang sudah kabur gitu ya, sudah pergi, bisakah dia mengirimkan wakilnya, pengacaranya untuk menggantikan dia gitu? Padahal dianya sendiri kan yang dipanggil ya secara individu gitu. Iya. Bisa nggak dia tetap kirim wakilnya misalnya atau pengacaranya gitu untuk mewakili dia, itu bisa nggak Pak? Bisa saja kan, karena kan dia kan sudah dikuasakan ya, saya dengar kan sudah dikuasakan oleh pengacaranya, dari tim pengacaranya, bisa saja gitu. Tapi kalau memang harus ini kan udah jadi tersangka ya, seharusnya yang bersangkutan yang harus datang dengan didampingi oleh tim penasihat hukum. Jadi kalau misalnya tidak hadir, berarti dia memang upaya tidak baiknya Nggak ada etikat baik. Tidak ada etikat baik. Betul. Nah, ini penting juga. Akan mempersulit. Mempersulit ya. Tidak akan memperberat berarti. Betul. Prosesnya kan. Betul nggak Bu? Ya. Itu ada hukumannya Bu, maksudnya gini, dia kan terkena pasalnya udah banyak nih gitu. Terus dia nggak hadir lagi, ada pasalnya lagi nggak Bu? Itu nambahin. Sebetulnya kan gini, kalau sudah ada pemanggilan dari pihak kepolisian, apalagi statusnya sudah ditetapkan jadi tersangka, dia bisa dijemput paksa sebetulnya. Namun karena keberadaannya ini tidak ada di Nggak jelas. Indonesia, itulah hambatannya. Kecuali seperti yang tadi Pak Rama katakan, dia mengirimkan kuasa hukum. Nah itu berbeda lagi. Jadi kiranya kendala-kendalanya mungkin nanti ini adalah kehadiran Andreas nih mungkin sebagai pelaku, bagian dari pelaku yang kita laporkan. Tapi Bu Mevi, kalau mereka Andreasnya ini nggak mau hadir, justru pertama memberatkan dia, yang kedua tidak ada kesempatan dia menceritakan yang benar. Betul. Ya, membela Betul. diri. Membela Betul. diri. Ya, menurut dia. Karena ini yang bersederhana menurut umum aja kan? Iya, Iya. betul. Ya. Rugi lah kalau Iya. nggak hadir. Sebenarnya Rugi. Iya. pasrah dia jadi. Nah, berarti sebetulnya prosesnya masih terus berlangsung ya. Iya. Dan kasus ini juga ya, kalau ini menurut yang pada umumnya, kalau kita melaporkan sekian banyak tersangka nih ya, kan terlapor, kita melaporkan seseorang, misalnya tidak satu orang ya, lebih dari satu orang 10. Nanti itu pihak kepolisian pada waktu dia melimpahkan ke jaksa, jaksa itulah yang akan menentukan apakah ini akan dijadikan dalam satu berkas, satu surat dakwaan, atau dia split atau dia pisah. Jadi kalau misalnya terjadi split dakwaan ya tentu berjalan sambil berjalan, yang misalnya exchanger dulu dilaporkan itu dijalankan dulu. Sidangnya bisa beda-beda tuh Ya Bu. bisa. Jadi nanti tergantung dari si jaksa ini, dia mau JPU-nya ini apakah dia mau mengeluarkan surat dakwaan 8 orang yang kita laporkan itu dalam satu dakwaan? Saya rasa sih tidak ya. Yang dilaporkan sama kita kan 24. Ya, 24. oke. Ya, kalau Gempur Net 89. Nah, itu tidak mungkin dalam satu surat dakwaan.
Karena persidangan itu pasti akan terpecah-pecah itu. Kalau enggak selesai-selesai. Iya, gitu. karena Iya. sulit pembuktiannya. Iya, Pasti betul. akan di split dalam beberapa surat dakwaan. Oleh karena walaupun si Andreas itu tidak hadir, kan bisa menjalankan dulu Iya, yang Iya. yang 24 Yang ini. ada. Nah, itu termasuk sidangnya Bu ya. Kalau di di kasus-kasus lain itu kan ada yang sidangnya tiba-tiba di Surabaya, dititipkan Nah, kayaknya. itu tergantung lokusnya. Nanti perkara ini nanti misalnya tergantung si yang kita laporkan ini, si exchanger A, B, C. Di mana lokus peristiwa kejadiannya? Itulah disitulah ranah pengadilan harus diadili. Makanya kalau dipecah-pecah nanti bisa jadi si exchanger Iya. yang tinggal di Medan ada di Medan, yang di Bandung di Bandung. Nanti itu tinggal tugasnya Tinggal polisi pelaporannya itu. aja. Iya, itu semua tugas Ya, penyidik. Tinggal penyidik. Kita cuma Menarik. memantau. Ya, memantau ya. Memantau. Nah, Jadi kalau nanti LP Net 89, Gempur Net 89 sampai Podo Gempur sudah fix ada di Bareskrim gitu, nanti juga kita bisa ngecek bagaimana perjalanan pelaporan kita itu. Ada websitenya kok. Kita Polisi. kawal ya Pak ya. Kita bisa kawal, semuanya orang bisa kawal gitu. Ya, saya kira pembicaranya sudah cukup panjang lebar. Saya juga kembali mendapatkan ilmu dari teman-teman ya. Mudah-mudahan juga teman-teman di sana kembali mendapatkan ilmu yang sama. Kita akan terus memproduksi podcast untuk mengedukasi, memberi informasi, sharing info, dan juga kita akan update progres ya Pak ya. Ya. Jadi kalau ada update kita bikin podcast langsung gitu. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih, saya BL Hadi, pengurus Kempornet 89. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode podcast Kempornet 89 berikut. Salam dulu. Salam. Lupa ya. Salam Gempur. Wede cair. Gempur terus sampai wede cair.